Siapa saja di antara kita ini yang cita-citanya itu hanya akhirat, cita-citanya itu akhirat, sehingga apa yang dia buat tujuannya akhirat. Dia sekolahkan anak, tujuannya akhirat. Dia bangun usaha, tujuannya akhirat. Dia mau apapun yang dia kerjakan, tujuannya akhirat. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu mereka itu mengharap keridhaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan sama Allah itu diambil. Keridhaan Allah itu yang ditempuh. Kata Nabi, ja'alallahu ginahun fi qalbi. Enggak ada yang pantas bagi orang yang semacam itu, kata Nabi, kecuali ditakdirkan Allah bagi dia rasa cukup dalam hati, kaya dalam hati. Jadi Pak, manusia ini semakin banyak angan-angannya, semakin banyak cita-citanya, apalagi cita-citanya dunia, semakin miskinlah dia. Kenapa akhir-akhir ini dikatakan kehidupan itu semakin miskin? Karena pertama, terlalu banyak angan-angan duniawi. Yang kedua, tidak bersyukur. Enggak ingat dia tahun 90, tahun 80, tahun 70, 40, 50 tahun yang lalu, begitu menderitanya kehidupan itu. Jadi karena cita-cita kita ini enggak akhirat, maka Allah takdirkan di dalam hidup kita kemiskinan dan kemiskinan, kekurangan dan kekurangan. Wa jama'alahu syamlah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakdirkan Allah orang banyak mengurus urusannya, dikumpulkan orang bersamanya untuk menyelesaikan urusannya. Wa atathud dunya, dan didatangkan kepadanya yang namanya dunia, wa hiya raqimah, dan dunia tadi itu pun dalam keadaan ngemis-ngemis, ngemis-ngemis datang. Jadi kalau ada kita tengok orang soleh ditawarkan harta sama dia tolak, itu sudah cita-cita akhirat itu orang itu. Sampai datang pun orang nawarkan harta sama dia tolak, berharap-harap harta dunia itu datang sama dia. Ini dia Pak. Kita pula datang harta dunia itu tangkap lah kan, kurang-kurangan lagi Pak. Kenapa kurang-kurangan? Karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan Pak. Habis ini, habis ini, gak siap-siap Pak. Dulu diceritakan sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahli kitab dulu Pak. Sebelum saya menceritakan cerita baginda Nabi ini, ahli kitab itu kan ilmuwan atau agamawan dari orang-orang terdahulu, pemegang Taurat dan Injil. Disebutlah ilmuwan itu ahli kitab. Ahli kitab itu Pak, heran-heran kadang nengok Nabi Pak. Kenapa heran? Kok Muhammad tahu cerita ini? Dulu kan sekolah nggak ada, buku-buku belum dicetak. Jadi kalaupun ada risalah, itu karena omong ke omong. Nabi itu nggak pernah bergaul dengan ahli-ahli kitab terdahulu, nggak pernah. Bergaul aja nggak pernah, mungkin kenal pun tidak pernah.